Tarbiyah dan Kejuruan kelas 3A. Di sini saya akan melakukan observasi di Madrasah Aliyah Laboratorium ini. Ibu perkenalan diri dulu ya. Nama saya Rosnania. Siapa? Rosnania Sastiana. Oh, Rosnania ya. Sering dipanggil Tina. Oh, sering dipanggil Tina ya. Saya kan di sini ingin observasi ini kan seputar BK di sini. Nah, pertanyaan saya itu BK di sekolah Madrasah Aliyah Laboratorium ini sudah berjalan baik apa ya? Kalau misalnya dilihat dan ditanya sudah berjalan baik apa enggak, tentunya kita sebagai guru BK menganggapnya sudah berjalan baik. Dengan alasan apa? Karena dari proses penanganan siswa yang bermasalah, terus juga siswa yang membutuhkan bimbingan, dan juga siswa yang membutuhkan konsultasi, itu semua sudah berjalan di dalam layanan BK seperti itu. Tapi untuk kategori apakah sudah berjalan baik apa tidak, nah itu bisa dilihat lagi dari siswanya ya, observasi ke siswanya bagaimana pendapatnya mengenai BK seperti itu. Pertanyaan saya itu, jadi menurut Ibu pelayanan BK ini sudah sejauh mana? Misalnya ada permasalahan di sini, pelayanannya itu seperti apa? Oke, jadi untuk pelayanan BK di sini ya sejauh mana kita sesuai dengan kriterianya, dia bermasalahnya, dia tergolong ya kategori ringan, berat atau sedang masalahnya. Terus juga masalahnya urgent apa enggak. Kalau misalnya masalahnya urgent berarti akan segera dilakukan konseling. Walaupun tidak ada jadwal konselingnya untuk anak tersebut. Tapi kalau misalnya masalahnya urgent, segera kita lakukan konseling. Terus juga kalau misalnya anaknya sudah kita lakukan konseling beberapa kali, terus juga kurang perubahan atau perubahannya sangat dikit, nanti bakal kita panggil orang tuanya seperti itu. Terus juga kalau misalnya pelanggarannya sudah berat sekali, kita panggil juga orang tuanya, karena juga kita ingin mengetahui ya dari orang tuanya anaknya kenapa. Kan permasalahan siswa ini bisa timbul dari rumah, bukan cuma dari sekolah, bisa dimulai dari rumah. Entah dia anaknya yang seperti apa dari rumah, itu kita perlu data dari orang tuanya seperti itu. Jadi setiap siswa yang bermasalah tentunya kita akan melakukan konseling terlebih dahulu kepada siswa. Kenapa dia sampai melakukan masalah itu? Permasalahannya apa sampai dia kayak gitu? Jelas konseling individual, terus juga kita konseling kelompok untuk membicarakan masalah siswa. Ya, Ibu ada cara mengatasinya ada? Misalnya ada permasalahan peserta didik, ada nggak Ibu cara Ibu dalam mengatasinya? Tentunya ada ya, setiap guru BK pasti dia mempunyai jurus jitunya, yaitu teknik konseling ya. Ada banyak banget teknik konseling, tapi biasa yang saya gunakan adalah teknik konseling untung rugi, teknik konseling kursi kosong. Nah itu yang sering saya gunakan untuk siswa-siswa yang bermasalah. Permasalahannya seperti apa? Nah permasalahannya kita lihat lagi, apakah dia cocok ini digunakan teknik untung rugi, apakah ini cocok untuk digunakan teknik kursi kosong. Jadi sesuai dengan permasalahan siswa itu dulu kita lihat. Nah baru kita kaji teknik apa yang akan kita gunakan untuk membantu siswa tersebut mengatasi masalah. Selanjutnya Bu ya, apa saja program pelayanan di sini? Misalnya pelayanan BK-nya apa saja yang bisa memprogrami lah di sini? Yang jelas di dalam programnya BK itu mempunyai layanan yang paling utama, yakni konseling individual ya. Layanan yang utama konseling individual. Yang pertama sekali pastinya kita mempunyai program orientasi dulu nih ke siswa, kenalan BK itu seperti apa, terus apa sih BK itu sebenarnya. Kan banyak orang-orang atau anak-anak dari sini yang ternyata di SMP-nya itu mereka tidak mengenal BK, bahkan mereka tidak tahu apa itu BK. Yang mereka tahu BK itu saya dimarah-marahin gitu-gitu doang. Nah makanya kita jelaskan ulang kembali BK milenial itu seperti apa ke anak-anak tersebut ya, kita kasih pengertian BK itu seperti ini. Jadi mereka tidak takut untuk datang ke BK untuk konsultasi, untuk konseling, untuk bercerita. Jadi kita anggap anak-anak ini sebagai teman kita kalau misalnya sekarang ya, tapi tetap harus punya batasan. Kalau misalnya dianggap teman semua nggak punya batasan, kita juga tidak bisa memanage anak-anak ini. Nanti dia akan bersifat bisa main-main juga sama kita. Jadi kita tetap punya batasan, tapi kita tetap memfasilitasi mereka untuk ternyata BK ini seperti ini loh, asik loh. Nah seperti itu. Jadi programnya memberikan layanan orientasi, memberikan layanan
informasi mengenai apa? Banyak sekali program dari BK ini mengenai layanan informasi, baik dari misalnya nih tentang kesehatan reproduksi remaja, tentang apa saja yang mau dibahas, yang lagi tren-trennya, atau kenakalan remaja, geng-geng motor, bahaya merokok. Nah seperti itu ada di program BK. Itu namanya layanan informasi. Terus konseling individual tadi untuk setiap seluruh siswa, baik yang bermasalah, yang berprestasi, pokoknya yang membutuhkan bantuan, dan juga yang menurut kita guru BK mereka perlu mendapatkan layanan bimbingan konseling, yakni konseling individual. Nah seperti itu. Terus juga ada program bimbingan kelompok. Nah kalau misalnya program bimbingan kelompok ini biasanya kita jadwalkan nih untuk per kelas. Itu biasanya anggotanya juga 10 sampai 12 orang, tidak semua kelas. Jadi nanti besoknya gantian lagi gitu yang lainnya. Itu programnya. Terus juga kadang kita juga ada ngundang dari orang luar ya, itu untuk kerjasamanya, layanan kerjasamanya biasanya kita ngundang BNN untuk supaya nanti anak-anaknya dikasih arahan seperti itu. Terus juga pihak kepolisian seperti itu. Jadi kita ada kerjasamanya juga seperti itu. Nah itu kan guru BK di sini kan. Selain guru BK tuh ada dari pihak lain, dari warga sekolah yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan BK? Tentu ada, dan semua warga sekolah ini berperan dalam pelayanan BK, mulai dari sapam, terus juga guru mata pelajaran, guru wali kelas, semua berperan dalam pelayanan BK. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mau lihat nih siswa yang terlambat, pasti kita ke sapam kan, datanya mana Pak, siswa yang terlambat siapa aja. Walaupun kita tahu siswa yang sering terlambat ini, tapi kita harus perlu data juga untuk mengetahui siswa ini sering terlambat. Nanti kita perlu datanya dari sapam. Terus juga kalau misalnya guru mata pelajaran, pastikan di setiap mata pelajaran anak-anak ini tingkahnya berbeda-beda ya. Ada yang nyeleneh atau yang seperti apa. Ada yang di mata pelajaran 1 dia baik-baik aja, di mata pelajaran 2 dia nyeleneh karena dia nggak suka dengan gurunya. Nah nanti itu ibu akan mendapatkan laporan dari guru mata pelajaran juga. Misalnya, Bu Rosma anak ini seperti ini nih di mata pelajaran ini. Nah nanti kita akan bimbing anaknya, konseling anaknya apa yang salah. Apakah guru mata pelajarannya yang salah? Apakah anaknya tidak suka dengan mata pelajarannya? Makanya itu nanti kita akan lakukan konseling. Nah seperti itu. Jadi semua warga sekolah tentunya berperan dalam layanan BK ini. Karena kalau guru BK sendirian, tidak mungkin layanan BK-nya bisa terwujud dengan baik. Seperti itu. Pertanyaannya itu saja. Oh iya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Itulah tadi kegiatan observasi yang saya lakukan di Madrasah Alia Laboratorium ini. Terima kasih telah menonton kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di sekolah ini.